saya jelaskan ulang dulu terkait dengan konsep continue dulu ya. Ini konsepnya sebentar dulu. Jadi fungsi f(x) ini dikatakan continue di suatu titik x sama dengan a jika yang pertama syaratnya itu ada 3. Yang pertama fungsinya itu nilai fungsi itu ada, nilai fungsi di titik a itu ada. Yang kedua limit fungsi itu untuk x menuju a itu ada itu berarti limit kiri sama dengan limit kanan ya, ingat kemarin ya, limit kirinya ada, limit kanannya ada, terus limit kiri harus sama dengan limit kanan. Yang ketiga, nilai limit dari fungsi itu untuk x menuju a sama dengan nilai fungsi itu di titik a. Jadi itu ada 3 syaratnya. Nah, kurang salah satu saja itu dianggap tidak continue. Misalkan nilainya ada tapi limitnya nggak ada, itu nggak continue. Atau sebaliknya, nilai limitnya ada tapi nilai fungsi di titik a itu nggak ada. Nggak ada itu misalkan nanti fungsinya sekian per 0, itu kan nggak ada nilainya. Atau misalkan keduanya ada, nilai fungsi di titik A ada, nilai limit fungsi itu untuk x menuju A ada, tapi keduanya nilainya nggak sama, nah itu juga nggak continue. Pokoknya 3 ini harus dipenuhi semua untuk continue. Kemudian nanti Anda menanyakan, ini contoh, ini gambaran untuk yang pertama, terus gambaran, ini maksudnya kalau fungsi di titik A nggak ada, nilai fungsi di titik A nggak ada ya. Terus ini gambaran untuk yang kedua, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti ini kan tidak punya limit, kan dari arah kiri dengan dari arah kanan nilainya berbeda di titik A. Atau yang ketiga, tadi limitnya sama, ini limit kiri sama dengan limit kanan, tapi nilai fungsi itu di titik A berbeda. Ini melenceng ke atas ini, nah itu juga berarti tidak continue, ketiganya nggak continue. Ada tadi menanyakan ini ya, menanyakan contoh soal Pak, yang jangan pakai huruf-huruf gitu ya. Ini contohnya. Jadi kalau yang contohnya misalkan periksa fungsi tersebut, fungsi berikut apakah continue di x sama dengan 2 gitu ya. Yang pertama untuk yang fungsi a ini f(x), x min 2 min 4, sorry x pangkat 2 min 4 per x min 2. Yang pertama dia tidak terdefinisi di x sama dengan 2. Jadi ketika kita masukkan nilai 2, bukan limitnya loh ya, maksudnya langsung dimasukkan nilai 2, ya kan berarti 2 pangkat 2, 4 min 4 itu 0 per 0. 0 per 0 itu tidak ada nilai. Jadi saat x sama dengan 2, fungsi itu nggak punya nilai. Berarti salah satu syarat tadi tidak terpenuhi. Jawabannya berarti fungsi itu tidak continue. Kemudian untuk yang B, fungsi yang B ini perhatikan, nilai di F2 ada. Jadi ketika F2 berarti pakai yang bawah ini ya. Yang kenapa pakai yang bawah? Karena saat x-nya sama dengan 2, definisinya yang bawah, tapi selain 2 definisinya pakai yang atas. Jadi F2 nilainya 3. Kemudian nilai limitnya, lah karena yang ditanya limit, kita bisa menguraikan ini. Kita boleh memecah ini ya. Atau kalau di slide saya yang di PPT yang sudah saya share terakhir itu, kalau jawabannya ini per 0 per 0, kita bisa pakai aturan itu ya. Turunan, diturunkan semua kan boleh. Jadi 2x per 1. Nanti dimasukkan nilai x yang sama dengan 2, jawabannya 4. Atau kita boleh menjabarkan seperti ini, terus dibagi, faktorkan ini x min 2 bagi x min 2, tinggal x plus 2, masukkan nilai 2, jawabannya 4. Jadi nilai limitnya ada, yaitu 4. Nilai fungsi di titik 2 ada, yaitu 3. Tapi ternyata tidak sama. Nilainya di F2 3, tapi limitnya menuju 2 itu 4. Berarti dia tidak continue juga, karena nilai limit tidak sama dengan nilai fungsinya. Gitu ya. Terus yang ketiga ini, yang C ini. Yang C diselidiki, yang pertama adalah nilai di titik 2, kenapa pakai yang itu? Karena yang ada sama dengannya yang bawah ini ya, x kuadrat min 1. Jadi F2 itu dimasukkan ke fungsi yang bawah, karena sama dengannya 2 itu ada di bagian bawah. Jadi 2 pangkat 2 min 1 sama dengan 3. Terus limitnya, karena dia pakai 2 aturan tadi, berarti pakai kanan dan kiri. Pakai yang kiri ternyata menuju 2 dari arah kiri, pakai rumus yang atas tadi, x plus 1 sama dengan 3. Terus x plus 2 dari arah x menuju 2 plus atau dari arah kanan,
pakai rumus yang fungsi yang bawah tadi, X pangkat 2 min 1 sama dengan 3 juga. Lah, limit kiri sama dengan limit kanan, berarti limitnya ada. Limitnya ada yaitu 3, nilai fungsinya ada juga yaitu 3. Lah, karena sama, berarti dia continue, fungsi yang ketiga tadi yang continue. Itu kalau menyelidiki di ini ya, di suatu titik ya. Terus continue kiri, continue kanan ini jika continue sebelah saja. Jadi limitnya nggak harus sama kiri kanan, tapi yang penting limit sama dengan nilai fungsinya itu aja. Meskipun limit kiri tidak sama dengan limit kanan, tapi kalau limit kiri sama dengan nilai fungsinya di titik A, dia continue kiri. Kalau limit kanannya yang sama dengan FA-nya, berarti disebut dengan continue kanan. Nah, ini mungkin yang Anda tanyakan ini yang seperti ini kan. Suara saya masih didengar ya? Masih, Pak. Masih. Lah ini yang ada di soal tugas. Mungkin Anda bingung mengerjakan tugas karena di tugas ada model seperti ini kayaknya kemarin. Kayaknya sih, saya lupa. Tentukan konstanta A agar fungsi ini continue kan gitu ya. Kalau ini kan continue di X sama dengan 2 gitu aja. Berarti biasanya nanti fungsinya yang diberikan itu perbatasannya hanya di 2 gitu aja. Tapi nanti pertanyaan yang lain misalkan tentukan agar fungsi A continue di seluruh domain bilangan real. Nah, itu nanti pokoknya kalau seluruh domain bilangan real, apapun batas di sini, dia harus continue semua. Misalkan kan kadang-kadang ini nggak hanya didefinisikan dalam dua definisi ini aja. Kadang-kadang 3 juga. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi perubahan batasnya itu bisa sampai 3 kali kan perubahan intervalnya. Interval pertama apa, interval kedua apa, interval ketiga apa, gitu. Nah, kalau ini continue di seluruh bilangan real, berarti pada setiap batas interval itu dia harus continue semua. Nah, kalau di sini kan karena batasnya hanya satu aja kan, yaitu batasnya di 2. Di interval ini yang di sebelah kirinya 2, yang ini sebelah kanannya 2, berarti batasnya hanya di 2. Nah, supaya dia continue di X sama dengan 2, pakai syarat tadi itu. Syarat yang pertama apa? Nilai fungsinya ada. Berarti kalau nilai fungsi di X sama dengan 2 kan pakai yang bawah ini. Anda pakai yang bawah. Berarti F2 berapa? Tinggal dimasukkan ke yang bawah, karena yang ada sama dengannya yang bawah. Berarti ini 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti 4A min 1. Jadi F2 itu sama dengan 4A min 1. Terus limit kiri harus sama dengan limit kanan. Nanti ini Anda masukkan harus sama dengan ini. Jadi 2 plus A harus sama dengan tadi itu. Apa? 4. Nah, ini ya. Ini kan yang pertama tadi. Atau ini boleh Anda boleh pakai konsep yang saya sampaikan baru saja, atau Anda boleh pakai konsep continue kiri, continue kanan. Jadi continue kiri berarti limit kiri harus sama dengan F2. Nanti continue kanan juga limit kanan harus sama dengan F2. Lah, limit kiri itu kan ini ya, limit X menuju 2 minus ini ya, harus sama dengan F2. Limit X menuju 2 minus itu yang mana? Pakai definisi yang atas tadi, yaitu X plus A. Definisi yang atas ini loh, ini loh. Nah, ini. Limit kirian pakai yang sebelah kirinya 2. Berarti pakai definisi X plus A ini sama dengan 2A kan. Nah, 2A itu harus sama dengan nilai fungsi itu di titik 2. Pakai rumus yang bawah tadi yang saya jelaskan tadi. A kali 2 kuadrat min 1, 4A min 1. Ini harus sama, karena continue itu berarti harus continue kiri dan continue kanan. Kedua nilai ini harus sama, jadi 2A harus sama dengan 4A min 1, yaitu A sama dengan 1. Ini baru satu step. Nanti step yang kedua, continue kanan gitu ya. Continue kanan di X sama dengan 2. Kalau continue kanan, berarti yang harus sama dengan nilainya adalah limit kanannya ini. Berarti limit X menuju 2 plus ini dari Fx harus sama dengan F2. Ini kan berarti kita pakai rumus yang bawah kan ya. Pakai rumus yang bawah kan berarti ini. F2 itu berarti 4A min 1. Limitnya juga 4A min 1. Lah ini kan podo wae. Kalau kita menyelesaikan pakai yang bawah ini nanti apa namanya? Kita kan nggak akan mendapatkan nilainya kan. 4A min 1 sama dengan 4A min 1. Ya berarti ini yes, pokoknya jelas ini ya. Jelas A-nya nanti berapa, nanti berlaku untuk seluruh A. Berarti kita pakainya yang atas ini. Berarti ini hanya sekedar ini aja sih. Sekedar
informasi tambahan saja, tapi tidak digunakan untuk menentukan nilai A. Ini kan berarti 4A-1 sama dengan 4M1 kan, berarti ini A berapapun kan selalu dipenuhi. Tapi maksud jawabannya A berapapun. Karena jawabannya A berapapun itu terlalu luas, maka dipersempit dengan jawaban yang sebelumnya tadi, yang atas ini. Ini kan jawabannya cuma tunggal. Jadi dipenuhi saat A sama dengan 1. Ya sudah pakai yang lebih sempit ini. Itu ya. Jadi nanti misalkan, Pak, saat saya mencari kontinu kiri dengan kontinu kanan, ada perbedaan. Misalkan perbedaannya kayak gini tadi. Yang satu itu berlaku untuk seluruh A, gitu misalkan. Yang satu berlaku untuk A tertentu, ya kita pilih yang lebih kecil. Yang lebih sempit maksudnya, cakupannya. Kalau ini hanya berlaku saat A sama dengan 1 gitu. Atau misalkan kalau ini nanti bentuknya dalam bentuk persamaan kuadrat kan jawabannya ada 2. A sama dengan 1 dan A sama dengan 3 misalkan. Terus yang bawah kok hanya A sama dengan 3, ya berarti kita pilih yang A sama dengan 3 saja. Karena yang satu ada 2 pilihan, yang satunya ada 1 pilihan. Kita pilih pokoknya yang pilihannya tersedikit, paling sedikit pilihannya. Gitu ya. Jadi yang paling sedikit kan yang ini, A sama dengan 1. Maka A-nya, A yang harus dipenuhi supaya fungsi tadi itu kontinu adalah A sama dengan 1, begitu maksudnya. Itu kan yang Anda tanyakan seperti di tugas maksudnya. Atau ada pertanyaan lain, silahkan tanyakan. Jawab tadi. Saya, Pak. Mana, Pak? Kalau ini diskontinu, Pak. Diskontinu kan tadi itu, Mbak. Diskontinu kan ini tadi diskontinu. Ini kan tadi sudah saya tanya ini ada. Ini kan ini A tidak kontinu kan? Karena apa? Karena nilai fx di x sama dengan 2 itu nggak ada. Jadi ini 0/0 nggak ada, berarti dia tidak kontinu. Tapi nggak kontinu juga. Kenapa? Nilainya ada. Nilai F2 itu ada, yaitu 3. Tapi limitnya tidak sama dengan nilainya. Limitnya itu 4, nilai F2-nya 3. Lah, karena nilai limit tidak sama dengan nilai F2, berarti dia tidak kontinu. Itu, Mbak. Gimana? Oh iya, Pak. Saya kira ada cara yang lain. Pak. Untuk apa? Untuk menentukan ini tidak kontinu? Iya, Pak. Ya enggak, cuma gini aja. Caranya cuma selidiki aja. Pokoknya ada 3 syarat tadi, yang penting kalau salah satu aja nggak terpenuhi, langsung aja Anda sebut tidak kontinu karena apa. Ini contohnya A ini kan. Oh, karena fungsi itu tidak terdefinisi di X sama dengan 2, berarti tidak kontinu di X sama dengan 2. Sini, F2-nya ada, yaitu 3. Limitnya juga ada, yaitu 4. Tapi nilai F2 tidak sama dengan nilai limit menuju 2. Berarti dia tidak kontinu. Itu aja, Mbak. Paham? Oke, ada pertanyaan lain lagi yang ingin dijelaskan? Monggo. Saya, Pak. Gimana, Mas? Perkenalkan, nama saya Ahmad Fariski. Ya, saya Ahmad Fariski, NIM 062003. Ya. Saya mau tanya yang A itu, Pak. Itu kan fx x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, itu kan suruh meriksa kontinu di x sama dengan 2. Nah, kalau misal itu tidak diketahui kontinu di x sama dengan 2, misal disuruh mencari fx x kuadrat min 4 per x min 2 itu kontinu di mana, itu gimana, Pak, caranya? Berarti kontinu di selain 2 gitu aja, Mas. Misalkan ini nggak ditanyakan di sini ya. Di pertanyaan nggak disebutkan kan? Iya, nggak disebutkan. Nah, misalkan gini, pertanyaannya gini, ada 2 kemungkinan. Cuma gini aja, pertanyaannya apakah fungsi tersebut kontinu, gitu aja. Berarti jawabannya tidak saat di X sama dengan 2, gitu Mas. Itu yang pertama. Kalau pertanyaan kedua, fungsi tersebut kontinu di mana? Berarti fungsi ini kontinu di seluruh bilangan real kecuali X sama dengan 2, gitu. Jadi itu cara menjawabnya. Kalau di sini tidak di pertanyaan tidak dijelaskan secara detail tentang X sama dengan 2-nya. Lah Pak, terus X2 ini kita tahunya dari mana? Dari sini aja kelihatan nanti. Biasanya adalah yang pertama kalau fungsinya bentuknya fungsi rasional seperti ini. Kalau yang bawah ini nanti pengnolnya berapa gitu aja. Ini kan yang bawah kan supaya bawah nol X-nya sama dengan 2, Mas. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan nanti dia nggak kontinu kalau pernya per 0 itu
kemungkinan dia tidak continue di situ. Gitu, Mas. Ya, makasih. Paham ya? Paham. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain lagi, monggo. Berarti itu dilihat dari pembaginya aja ya, Pak, buat mengidentifikasi. Ya, kalau bentuk fungsinya fungsi pembagian seperti ini, Mbak ya. Oh iya. Pak, kalau enggak, biasanya nanti dalam fungsinya fungsi seperti ini. Fungsi yang didefinisikan secara majemuk seperti ini, Mbak. Ada interval kan ini, kurang dari 2 berapa, lebih besar 2 berapa, lah. Di batas interval ini ada kemungkinan tidak continue, tapi harus diselidiki. Karena boleh jadi dia continue, boleh jadi tidak, harus dengan penyelidikan. Itu, Mbak ya? Iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Pak, silakan, saya mau di soal yang Bapak kasih kan nomor 5 itu pecahannya itu kan X min 2, sedangkan Bapak nulis di soalnya itu kontinu di X sama dengan 2. Nah, jadi kan penyebutnya itu 0, terus gimana tuh, Pak? Yang mana? Yang soal di Google Classroom nomor 5. Kan ada fungsinya AX kuadrat plus BX minus 4 per X min 2. Sedangkan Bapak itu di situnya agar fungsi fx kontinu di X sama dengan 2. Terus itu fungsinya didefinisikan satu saja atau lebih dari satu kayak gini, Mbak? Lebih dari satu, Pak. Sama dengannya di mana? Sama yang ada sama dengannya saat sama dengan itu di 2 minus 4x. Bukan di pembagian kan? Bukan, tapi abis itu masalah, terus ya? Berarti kan F2-nya nggak kita masukkan di sini, Mbak. F2-nya kan kita masukkan di definisi yang ada sama dengannya kan? Yang ini kan berarti untuk limitnya, bukan untuk F2-nya. Oh, berarti iya. Kayak ini loh, Mbak. Iya. Itu hampir mirip dengan yang B ini loh. Iya. Nah ini kan yang F2-nya kita nggak cari pakai yang atas, karena ini yang F2 itu didefinisikan yang bawah kan? Nah F2-nya 3 kan? Ya, kebetulan ini nggak continue sih. Ini seandainya yang bawah ini saya ganti 4 gitu, Mbak. Ini 4 untuk X sama dengan 2 kan jadi continue. Meskipun ada bagian ini, tapi kan X2 tidak didefinisikan dengan rumus ini, tapi pakai rumus yang bawah gitu loh, Mbak, maksudnya. Iya, Pak. Jadi yang atas untuk mencari limitnya menuju 2, paham ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Masih, Pak.